Masa sih? Udah nih. Oke, wes. Udah lah. Udah. Dan direkord iki tenanan. Dimulai. Udah, ayo wes mulai. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Tourism Design and Planning. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Riparda dari Kabupaten Lombok Tengah atau biasa disingkat dengan Loteng. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang peta Lombok Tengah. Berdasarkan topografinya, Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Wilayah bagian utara merupakan daerah dataran tinggi yang terbentang sepanjang kaki Gunung Rinjani, kemudian yang bagian selatan terbentang pesisir pantai. Kemudian untuk pembagian destinasi wisatanya, ODTW yang ada di Lombok Tengah secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok wilayah, yakni bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan, yang dapat ditetapkan sebagai kawasan pembangunan kepariwisataan. Ketiga kawasan ini memiliki ciri, potensi, dan tema pembangunan yang berbeda. Kemudian untuk penyebaran daya tarik di Kabupaten Lombok Tengah, yang pertama ada kawasan Lombok Tengah bagian utara, kawasan Lombok Tengah bagian tengah, dan kawasan Lombok Tengah bagian selatan. Kemudian untuk persebaran daya tarik wisata yang ada di kawasan Lombok Tengah bagian utara, yang pertama ada kawasan Gunung Rinjani, yang kedua ada pemandian Aibuka, yang ketiga ada air terjun Stokel. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Melanjutkan dari Mbak Ratna, ada air terjun Benang Kelambu, perkebunan kopi, Persil. Selanjutnya, kawasan Lombok Tengah bagian tengah. Ada Songket Sukarara, Bendungan Batu Jai, Gerabah Penunjak. Setelah itu, kawasan Lombok Tengah bagian selatan ada Pantai Selong Belanak, Teluk Garupuk, dan Pantai Tanjung Aan dan Kuta Aan. Next. Setelah itu ada Sadi Ende, Rambitan, dan Pantai Mawun. Persebaran potensi pariwisata di Lombok Tengah terbagi menjadi 3. Yang pertama kawasan Lombok Tengah bagian utara, kawasan Gunung Rinjani, pemandian air buka, objek wisata desa wisata Mas-Mas, air terjun Benang Stokel, air terjun Benang Kelambu, perkebunan kopi Persil. Yang kedua, kawasan Lombok Tengah bagian tengah ada Songket Sukarara, Gerabah Penunjak, Beleka, Bendungan Batu Jai. Yang ketiga, tengah bagian selatan ada Pantai Tanjung Aan dan Kuta Aan, ada Pantai Selong Belana, Teluk Garupuk, Pantai Mawun, Desa Inde dan Inde, budaya Dusun Sade dan Rambitan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Wilhan. Mikrofon Mas. Permasalahan internal, lemahnya inovasi pengembangan produk wisata, stagnasi produk kepariwisataan di Kabupaten Lombok Tengah, keterbatasan anggaran pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata, menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan objek atau kawasan wisata. Next. Permasalahan eksternal, akselerasi pembangunan pariwisata kawasan Kuta dan sekitarnya melalui penetapan
kawasan ekonomi khusus, stagnasi pengembangan pariwisata Bali dan strategi Bali Beyond, perkembangan tren pasar minat khusus atau green tourism, global warming, globalisasi dan liberalisasi, Millennium Development Goals. Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A adalah terwujudnya kepariwisataan Lombok Tengah yang berdaya saing berkelanjutan, memiliki posisi strategis nasional, mampu meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Misinya yang pertama mengembangkan industri pariwisata yang efisien, berdaya saing, kredibel, mensinergiskan kemitraan antar usaha, bertanggung jawab terhadap lingkungan, alam, dan sosial budaya, dan mensejahterakan masyarakat. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, memiliki posisi strategis nasional, mampu meningkatkan pembangunan daerah, dan mensejahterakan masyarakat. Mengembangkan pemasaran wisata yang unggul, efektif, dan tanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Mengembangkan kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah, apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara, mengembangkan kelembagaan pariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergiskan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. Sasaran, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara, jumlah inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata, jumlah fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal, kualitas paket wisata yang variatif dan dikelola secara sinergis dan terintegrasi, dan produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat di bidang kepariwisataan. Next. Baik, untuk arah pengembangannya sendiri, arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf E, meliputi pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik, secara terpadu secara lintas sektor, lintas kawasan, dan lintas pelaku, serta dengan mendorong kemitraan sektor publik dan private. Untuk rencana pembangunan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pertama pengembangan kawasan wilayah utara Aik-Meneng, yang kedua pengembangan kawasan wilayah tengah Tunjung Tilah, yang ketiga pengembangan kawasan wilayah selatan Empat Bau. Untuk strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah Lombok Tengah, yaitu strength and opportunity-nya, pengembangan revitalisasi produk wisata tirta, penggunungan, dan desa untuk merangsang pertumbuhan pasar, pengembangan dan penguatan produk minat khusus, optimalisasi pengembangan kawasan di sektor geopark Rinjani, dan pengembangan dan penerapan regulasi yang mengatur daya dukung pemanfaatan daya tarik wisata. 2. Pengembangan dan penerapan regulasi pemanfaatan atau pengaturan bangunan di lingkungan sekitar. Witness-nya peningkatan kualitas manajemen atraksi maupun manajemen kunjungan. 2. Pengembangan energi alternatif, dan yang terakhir peningkatan akses antar kawasan dan antar daya tarik wisata. Witness-nya pengembangan dan manajemen atraksi yang ditanggap atau ramah lingkungan, environmental friendly,
Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung terwujudnya iklim pariwisata yang kondusif. Dan yang terakhir, gerakan penghijauan. Strategi pembangunan daya tarik wisata. Yang pertama, pengembangan wisata minat khusus spiritual di kawasan Masjid Kuno Rembitan, meditasi studi spiritual. Pengembangan kegiatan wisata minat khusus ekowisata, pegunungan, fotografi, bird watching di kawasan lereng Gunung Merapi. Tiga, pengembangan kegiatan wisata minat khusus kesehatan dan lifestyle di kawasan Kuta. Dan yang terakhir, pengembangan kegiatan wisata minat khusus budaya pedesaan. Untuk strategi pembangunan, yaitu aksesibilitas pariwisata. Yang pertama, pembangunan jaringan aksesibilitas yang handal antar zona dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan aksesibilitas regional, nasional, dan internasional ke Lombok Tengah. Kedua, konsep pembangunan transportasi atau aksesibilitas Lombok Tengah, arah kebijakan pembangunan aksesibilitas atau transportasi. Untuk selanjutnya, yang dilanjutkan oleh Tia Monica. Baik, untuk strategi pengembangan fasilitas pariwisata, yang pertama yaitu peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata dan sistem informasi kepariwisataan di destinasi pariwisata. Yang kedua yaitu peningkatan kelayakan operasional dan fungsi fasilitas pendukung pariwisata dan sistem informasi kepariwisataan di destinasi pariwisata. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas fisik fasilitas pendukung pariwisata dan sistem informasi kepariwisataan di destinasi pariwisata. Next slide. Kemudian, strategi pembangunan industri pariwisata, yaitu yang pertama, strategi pengembangan industri berdasarkan pada penjelasan pasal 7 huruf A UU nomor 10 tahun 2009 tentang ruang lingkup pembangunan industri pariwisata. Yang pertama yaitu struktur pariwisata adalah fungsi hierarkik dan hubungan di dalam kumpulan usaha pariwisata yang diwadahi dengan asosiasi profesional yang saling berkoordinasi dan bersinergi untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan. Yang kedua yaitu daya saing produk wisata meliputi kualitas barang dan jasa yang mampu dinilai yang unggul oleh wisatawan. Kementerian Usaha Pariwisata adalah usaha bersama antar pelaku industri pariwisata dan masyarakat, ataupun dengan pemerintah yang menguntungkan semua pihak yang terlibat untuk menghasilkan produk dan jasa pariwisata. Next slide. Kemudian untuk strategi pemasarannya, yang pertama menggunakan internet. Perkembangan teknologi dan komputer telekomunikasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru yang dikenal dengan istilah internet. Kemudian yang kedua yaitu implikasi, optimalisasi pemanfaatan situs website pariwisata Lombok dengan melalui updating data dan informasi melalui web content updating. Kemudian yang ketiga yaitu data, pengembangan unit pengelolaan berbasis data, pemasaran yang dapat diakses dan diupdate secara online. Kemudian yang keempat yaitu teknologi, pengembangan alat promosi interaktif berbasis teknologi atau CD-ROM, CD interaktif, e-brosur, dan e-postcard. Next slide. Kemudian untuk strategi kelembagaannya, yang pertama yaitu peningkatan koordinasi antar dinas dan antar level pemerintah dan swasta. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan sistem kelembagaan pengelolaan terpadu tingkat kawasan wilayah yang bersifat strategis. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ingin bertanya, silakan menulis di kolom komentar di YouTube channel Pak Andi. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Thank you. Udah.